Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar, masih melanjutkan materi tentang geometri bidang datar. Kalau kemarin sudah membahas tentang kesebangunan di video sebelumnya tentang geometri ini, sekarang kita akan membahas tentang kemarin kekongruenan. Sekarang kita akan membahas tentang apa? Kesebangunan dua segitiga dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus. Untuk aturan sinus dan kosinus yang sudah kalian catat di bukunya itu kemarin, yang A per sin A, B per sin B, C per sin C itu ya. Kemudian ada lagi aturan kosinus untuk menentukan panjangnya sisinya, kemudian untuk menentukan besarnya sudut juga sudah ada kemarin. Maka di video kali ini Ibu akan memberikan contoh mengerjakan soal, yaitu soal dari dua segitiga yang sebangun. Seperti ini perintahnya. Yang nomor 1, bagaimana perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dan ukuran sudut yang bersesuaian. Tentukan ukuran dua sudut-sudut yang lain dan satu sisi yang belum diketahui pada kedua segitiga dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus. Nih, jadi dipakai dua-duanya, aturan sinus dan aturan kosinusnya. Sekarang coba kita jawab dulu yang nomor 1. Yang nomor 1, bagaimana perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Anak-anak, dari gambar ini kita udah tahu bahwa dia ini adalah dua buah segitiga sembarang yang sebangun. Berarti bentuknya juga udah kita ketahui nih, kita udah pasti tahu kira-kira sisi-sisi yang bersesuaian itu sisi mana aja. Sisi BC itu bersesuaian dengan sisi EF. Kemudian dia pasti sudah sama apalagi ED dia bersesuaian dengan BA. Kemudian sisi lain lagi yang bersesuaian DF bersesuaian dengan AC. Nah, dari sini kalau mau dijabarkan lagi gitu ya, untuk dari sisi yang sudah diketahui kita dapatkan, misalkan ini karena ada panjang sisinya yang sudah diketahui, misalkan AB itu berbandingnya dengan DE berapa? 2:4. Kemudian satunya lagi AC, ya kan? AC berbanding dengan DF, misalkan jadi 4:8. Nah, di sini 1/2, di sini juga 1/2. Maka benar bahwa di sini dua segitiga ini dinyatakan segitiga yang sebangun. Kemudian kita lihat setelah sisi, sekarang kita ke sudut. Sudutnya sudut apa tuh yang diketahui? Sudut A itu besarnya 30 derajat sama dengan besarnya sudut D, gitu ya. Sudah. Jadi sudah terjawab dari yang nomor 1 tentang perbandingan sisi dan perbandingan ukuran sudut yang bersesuaian. Oke, sekarang kita akan selesaikan yang nomor 2. Tentukan ukuran dua sudut-sudut yang lain dan satu sisi yang belum diketahui pada kedua segitiga dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus. Oke, kita ke lembar selanjutnya. Jadi kita jawab saja di sini. Aturan kosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang BC cos A. Maka selanjutnya 4 kuadrat, ya kan, 4 kuadrat, B nya
kemudian ditambah C-nya 2 kuadrat dikurang 2 dikali 4 cos sudutnya tadi 30 derajat. Kemudian di sini 16 ditambah 4 dikurang oh maaf, ini 2 biji 2 4 2 berarti di sini 16 cos 30. Nah, itu kalian yang teliti ya, jangan sampai ada keliru-keliru kayak ibu tadi ini ketinggalan rumusnya. Kemudian sudah selesai, jadinya di sini 20 dikurang 16 dikali cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya. Kemudian ternyata hasilnya adalah ini dikalikan ini jadinya 6, ini masih A kuadrat 6,1436. Nah, kalau sudah dapat seperti ini masih A kuadrat nih. Sedangkan yang dicari hanya A saja, maka A saja adalah akar 6,146 kalian 436. Kalian cari pakai kalkulator boleh. Kemudian jawabannya diketahui adalah A-nya 2,479 gitu ya. Setelah ibu cari ternyata dapatlah nilai A-nya adalah 4,79. Ini kita masih menggunakan aturan cos. Sekarang kita akan mencari besar sudut. A-nya tadi 30. Sekarang kita akan mencari besar sudut yang sudut B. Oke. Dari sudut B besarnya kita pakai aturan sinus karena tadi disuruh pakai aturan kosinus dan aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B. Sehingga di sini sin B ini kita mau cari B-nya. Sin B-nya adalah B dikali sin A per A. Sin A-nya A besar. Oke, B-nya berapa? B-nya itu panjangnya AC. Panjangnya AC berapa? Panjangnya AC 4 dikali sin 30 per BC. BC-nya berapa? BC-nya itu adalah A. A-nya tadi kita dapat yang ini. Nah, ini A. 2,479 sama dengan 4 dikali sin 30 berapa? 1 per 2 per 2,479 sama dengan 4 dikali setengah itu 2 per 2,479. Jawabannya adalah 0,807. Ini adalah sin B, maka sudut B-nya itu berapa? Nah, arcus ya kan, arc sin 0,807. Nah, dari sini selesai. Kalau kalian nggak punya kalkulator atau HP-nya nggak bisa untuk mencari ARC ini apa sih? Ini artinya inverse ya. Jadi ARC itu artinya inverse atau balikan. Nah, anak-anak, inverse atau balikan itu
Kalau misalkan diketahui sin B-nya itu sekian, gini loh, kayak gini. Ibaratkan gini. Diketahui sin A-nya itu adalah setengah, gitu ya. Sin A-nya itu adalah setengah. Berarti A ini kan sudut, berarti A-nya itu berapa gitu. Oh, ternyata kalau sinnya hasilnya setengah itu berarti sudutnya 30. Nah, itu seperti itu nyarinya. Jadi kebalikan inverse-nya gitu ya. Atau kalau kalian yang punya kalkulator atau kalian sudah cari dengan kalkulator, maka sudut B-nya dalam bentuk derajat yaitu 53,8039 derajat gitu. Oke ya. Contoh pengerjaan soalnya hanya Ibu kasih contoh satu ini, kemudian nanti akan ada latihan soal gitu. Ada hal yang kurang dipahami silahkan ditanyakan. Sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.